Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Bu Jijah di pelajaran matematika itu mudah, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bangun segi banyak. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai ke pembahasan, kita berdoa dulu ya. Kita minta sama Allah supaya Allah berikan kemudahan dan pemahaman kepada teman-teman semuanya dalam mempelajari materi kita pada hari ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, materi pembahasan pada kali ini ada 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai segi banyak. Kemudian, bukan segi banyak. Yang ketiga, segi banyak beraturan. Dan yang keempat, segi banyak tidak beraturan. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu bangun segi banyak. Apa sih itu bangun segi banyak? Nah, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus, di mana jumlah sisinya sama dengan jumlah sudutnya. Di sini ada kata kunci, yaitu tertutup dan garisnya lurus. Nah, di sini ada contoh bangun segi banyak. Pertama, di sini ada segitiga. Banyak sisinya ada berapa dan banyak sudutnya? Di bangun datar segitiga, banyak sisinya ada 3 dan banyak sudutnya pun ada 3. Yang kedua, nah ini bangun segi banyak yang berwarna ungu ini memiliki sisinya 6 dan banyak sudutnya pun 6. Nah, yang kedua kita akan bahas bukan segi banyak. Bukan segi banyak adalah bangun datar tertutup atau terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan bentuk lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Kata kuncinya di sini ada tertutup atau terbuka, kemudian garisnya lurus atau melengkung. Ya, tadi kalau segi banyak itu tertutup dan harus lurus garisnya, sedangkan bukan segi banyak bisa tertutup, bisa terbuka, garisnya bisa lurus atau lengkung. Di sini ada contohnya. Yang pertama, yang bangun ini yang berwarna kuning, dia bukan segi banyak karena ada sisi-sisinya yang bukan garis lurus, tetapi berbentuk garis lengkung di sisi yang atas dan yang bagian bawahnya. Kemudian yang kedua ada lingkaran. Ini juga bukan segi banyak karena sisinya berbentuk garis lengkung. Dan yang ketiga, ini juga bukan segi banyak karena kurvanya terbuka. Nah, teman-teman, untuk nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Nah, di sini ada contoh dari segi banyak. Pertama, yang berwarna orange itu segitiga karena memiliki 3 sisi. Kemudian untuk yang di tengah yang berwarna hijau itu namanya segi 4 karena sisinya ada 4. Kemudian yang berwarna ungu disebut dengan segi 5 karena memiliki sisi sebanyak 5. Jadi, penamaan dari segi banyak itu disesuaikan dengan jumlah
banyaknya sisi. Oke, tadi teman-teman sudah membahas mengenai segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, untuk segi banyak sendiri itu ada dua macam. Pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Sekarang, Bu Jiza akan membahas segi banyak beraturan terlebih dahulu. Segi banyak beraturan merupakan bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Ciri-cirinya, nah di sini ada contoh segi banyak beraturan. Ini ada segi 4. Dengan ciri-cirinya itu yang panah merah itu menandakan sisi ya, memiliki sisi yang sama panjang. Nah, sisi-sisinya itu yang ada garis-garis warna merah. Itu menunjukkan kalau sisinya sama panjang. Dan yang kedua itu memiliki sudut yang sama besar. Ini kotak kecil yang berwarna putih di setiap sudutnya memiliki besar yang sama. Jadi, ada dua ciri dari segi banyak beraturan. Pertama, memiliki sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Nah, di sini ada contoh segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi atau trigon, kemudian persegi atau tetragon, dan segi 6 beraturan heksagon. Teman-teman bisa lihat kalau semua sisinya itu sama panjangnya dan semua sudutnya sama besarnya. Nah, sekarang itu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan merupakan bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi berkebalikan dengan segi banyak beraturan. Nah, adapun untuk ciri-cirinya, nah di sini ada bangun datar layang-layang. Untuk tanda panah merah itu menunjukkan panjang sisinya ya. Panjang sisinya tidak sama panjang. Lihat, ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Untuk yang garis berwarna merah. Kemudian untuk sudutnya, besar sudutnya tidak sama besar. Jadi ada dua ciri untuk segi banyak tidak beraturan. Pertama, panjang sisinya tidak sama panjang atau besar sudutnya tidak sama besar. Ini ada contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, pertama ada persegi panjang. Dilihat kalau sudutnya sama besar namun sisinya tidak sama panjang. Ada yang panjang, ada yang lebar ya. Kemudian ada segitiga sembarang juga sama. Besar sudutnya ataupun panjang sisinya tidak sama. Kemudian untuk belah ketupat itu sisinya sama panjang tapi sudutnya tidak sama besar. Nah, oke teman-teman, kita bisa menemukan di kehidupan kita sehari-hari terkait segi banyak beraturan ataupun segi banyak tidak beraturan. Pada gambar slide di situ ada sarang tawon. Sarang tawon ini disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Untuk heksagonal itu merupakan penamaan bagi segi banyak yang memiliki sisinya 6. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah pembahasan Bu Jiza mengenai segi banyak telah selesai.
Untuk tugasnya, silakan teman-teman kerjakan latihan soal pada modul 2 di halaman 16 ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kuis. Pertanyaannya, carilah minimal 5 benda di rumahmu yang berbentuk segi banyak beraturan dan 5 benda yang berbentuk segi banyak tidak beraturan. Lalu, kirimkan jawaban teman-teman ke Bu Jijah ya. Silakan ditulis untuk nama bendanya di buku tulis atau boleh diketik langsung di WA. Kirimkan jawabannya via WA ke Bu Jijah. Ditunggu ya, semangat untuk teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita telah selesai. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, perketat lagi prokesnya, dan yang terpenting, minta sama Allah supaya keadaannya semakin membaik, kasusnya semakin berkurang, sehingga kita bisa belajar bertatap muka lagi di sekolah secara langsung. Ya, tetap dijaga juga semangatnya untuk teman-teman. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.